Ye kamu bangun dan berjalan dengan cepat. Xiaoyan menatap Xiao Yue yang matanya telah pulih. Ketidakpedulian di wajahnya menghilang, dan dia tampak berubah menjadi, tampak imutnya lagi. Meskipun tidak bisa membunuh mereka, ekspresi Yue memang penuh kelelahan. Xiaoyan menarik Xiao Yue dan bergegas menuju formasi bergerak secepat mungkin. Namun, pada saat ini, gelombang tiba-tiba menyelimuti mereka berdua, dan mereka mengeluarkan banyak udara segar seolah-olah mereka terkena pukulan keras. Tubuh daging mengalami banyak patah tulang, dan darah yang muncrat bercampur dengan organ dalam yang rusak. Tubuh daging keabadian dewa memang lebih kuat, tetapi kekuatan tak kasat mata menembus dadanya pada saat-saat terakhir. Seluruh tubuh membeku, dan lubang darah besar muncul. Jika Xiaoyan tidak terluka sebelumnya, luka seperti itu dapat dipulihkan dengan sangat cepat. Bahkan ada yang seperti duri, yang sepertinya menusuk dalam tubuh daging dewa Xiaoyan. Tidak ada waktu untuk mengurusnya sekarang, jadi saya hanya bisa mengertakkan gigi dan pergi dulu. Ledakan lusinan teratai api marah Buddha tiga warna pada saat ini. Dalam hal perbandingan manusia, ia bahkan telah mencapai kekuatan keterampilan bertarung terbaik di zaman kuno, tetapi itu masih bisa melukai dua orang sebelum pergi. Meski terhuyung-huyung, Xiaoyan tetap melangkah ke dalam formasi bergerak di saat-saat terakhir dengan bantuan Jilei. Formasi yang telah disiapkan tiba-tiba terbakar, dan sosoknya langsung menghilang dalam distorsi ketiadaan. Setelah Xiaoyan dan Xiao Yue pergi, mereka melihat sesosok tubuh perlahan berjalan keluar dari lautan api. Api di sekitarnya tampak terisolasi, seolah-olah Angry Lotus Buddha tiga warna milik Xiaoyan tidak menyakitinya. Pengetahuannya begitu sulit untuk disembunyikan sehingga dia akhirnya pergi. Wanita itu sangat kuat, tapi jiwa ini adalah jiwa aneh yang pernah ditemui di dunia kuno keabadian dan iblis, bukan? Mungkinkah itu bukan tiruan sama sekali, melainkan tubuh yang sebenarnya? Dengan tatapan emas di matanya. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia menemukan petunjuk di dalamnya. Haha, kalau itu benar-benar tiruan, bukankah itu berarti dia sedang berakting? Saya pikir itu Zunsa, tapi dia akan menjadi jiwa. Sungguh menarik, mencubit dagunya dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya dia sangat puas dengan penampilannya berpura-pura menjadi yang mulia, dia hanya menggunakan kekuatan yang menstimulasi 20% Bodao. Saya melihat telapak tangannya menahannya di udara. Dan lautan api yang menyebar tanpa henti langsung terkendali. Itu berubah menjadi bola api seukuran telapak tangan. Sebenarnya ada 3 jenis api dengan aturan berbeda, tidak hanya abadi bagi tubuh fisik, tapi juga abadi bagi bumi. Jika dibiarkan menerobos keabadian Tuhan, mungkin akan lebih efektif. Perubahan mata tabib istana Suqian sepertinya punya rencana. Mengapa ayahku tidak membunuh mereka? Tubuh Su Chao berubah menjadi Chen Hongluzi. Dokter Suqian menangkupkan tinjunya dan menangkupkan tangan di depannya. Apa yang Anda lihat adalah Anda melakukan yang terbaik untuk ayah Anda. Mata tabib istana Suqian dingin, seolah pria aneh di depannya yang memanggilnya ayah sama sekali tidak terlihat seperti anaknya. Siapa namamu? Tabib istana Suqian bertanya. Mulut Su Chao sedikit bergerak saat mendengar ini. Ayahnya sendiri tidak dapat mengingat nama anaknya. Wajar jika ayah saya tidak dapat mengingatnya. Lagi pula, ada lebih dari 1000 anak. Nama saya Su Chao. Ibu saya menamai saya Su Chao. Bagaimanapun, kekuatan tabib istana Suqian terlihat di sini. Pada tingkat kelima, hanya mereka yang mengetahui perbedaannya. Di alam yang sama, ada 369 tingkat kedudukan.
Dan tabib istana Su Qian jelas berada di garis depan tingkat kelima. Bagaimanapun, mendiang raja yang pernah memiliki taiksu, memiliki kendali atas sumber daya taiksu, jadi kekuatan tempurnya secara alami cukup kuat. Ini adalah alam yang telah bertahan selama bertahun-tahun, tingkat kelima. Jika dia bisa melangkah lebih jauh, dia bisa mendapatkan kembali tahtanya. Namun langkah yang lebih dekat ini tidak dapat diimbangi dengan mengeluarkan upaya apapun. Sama seperti Xiaoyan menerobos keabadian Tuhan, ketika dia berada dalam keadaan tertentu lagi, itu seperti sangkar, semuanya terkurung di dalamnya. Tidak dapat melihat melampaui diri sendiri. Oleh karena itu, sulit untuk mendapatkan peluang dan kekayaan yang dibutuhkan untuk menerobos. Jika tidak, tabib istana Su Qian tidak akan tinggal di sini. Ketika Anda mencapai titik ini, Anda sudah menjadi eksistensi paling kuat dan terkemuka di dunia, sehingga setiap langkah akan menjadi sulit, dan bahkan mungkin sulit untuk maju. Tinggal di keabadian bumi, jumlah keberadaan di bagian ke-9 bahkan lebih banyak lagi. Mereka tidak dapat menembus keabadian para dewa dalam hidup mereka. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, tetapi apa yang terjadi hari ini, saya harap kamu tidak mengatakan terlalu banyak tentang niat baik ayahmu. Kamu harus mengerti bahwa kamu tidak boleh memberitahu anak kedua, apakah kamu mendengarku? Tabib istana Su Jian memandang Su Chao dengan serius. Dia benar-benar memancarkan paksaan, yang membuat Su Chao berkeringat dingin, dan dia bahkan menangkupkan tinjunya dan menyerahkan tangannya. Teknik ini diperoleh secara tidak sengaja oleh ayah saya. Mungkin bisa membantu Anda berlatih. Karena itu, tabib istana Su Qian mengeluarkan pedang giok. Terima kasih ayah atas hadiahnya. Sue Chao segera mengambil pedang giok itu dengan penuh semangat. Oke, kembalilah bersama ayahmu dan Su Xiantai mengangguk. Tabib istana Su Qian berbalik, berubah menjadi pelangi, dan memimpin dalam memasuki Susen. Saat dia pergi, ekspresi wajah Su Chao langsung membeku. Adapun pedang giok di tangannya, dia terlihat sangat jijik. Dengan sedikit tenaga, kelima jarinya langsung diremas menjadi bubuk. Baru saja dia mengikuti tabib istana Su Qian ke dalam Susen. Adapun bintang Hongmeng, semua prajurit Taiksu yang tersisa mengalir ke Susen. Orang-orang kuat yang dipenjara di Sensi tidak dibawa pergi, tetapi semuanya dimusnahkan sebelum Taiksu pergi. Setelah ledakan jeritan melengking, ada banyak mayat, darah mengalir ke sungai, dan jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang untuk waktu yang lama. Taiksu bahkan tidak repot-repot mengambil jiwa-jiwa ini. Untuk apa bintang ini masih ada? Lusinan berkas cahaya meraung, lalu mengembun menjadi satu, lalu menembus. Setelah beberapa saat, bintang Hongmeng menjadi gelap, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Gemuruh. Hancurnya sebuah bintang pasti akan mempengaruhi kekosongan di sekitarnya, bahkan menyebabkan kekosongan di sini membentuk badai. Bintang seputih salju di musim semi ada di sini di tengah angin dan salju, dan langit penuh cahaya. Dua sosok muncul dengan mengejutkan, dan begitu mereka muncul, mereka menyemburkan seteguk besar darah, mewarnai salju putih menjadi merah. Ayah, kamu baik-baik saja. Xiao Yueli mengungkapkan kekhawatirannya, tetapi setelah dia selesai berbicara, wajahnya menjadi sangat pucat.